Iya, menjadi Yesus yang mana, Bu Israel Darni? rohani. Bu Yang Darni, pengikut Yesus dia dengan palsu. Aku dulu, Galatia 3 ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Yahweh membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Ini lagi, Roma 11 ayat 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Bu Galatia Darni, 3:14. jangan lari kemana-mana. Galatia 3:14. Yesus Kristus telah membuat itu supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh kita, iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bu Darni, jangan kemana-mana, Bu Darni. Bu Darni bilang bahwa Bu Darni Yahudi rohani. Wahyu 3 nomor 9 baca, Bu Darni. Wahyu 3 nomor 9. Tunggu ku catat dulu. Coba baca. Wahyu. Baca Wahyu 3 nomor 9. 3 nomor 9. Aduh, kalian ini Lihat meledak. ngarang-ngarang. Meledak Bu Darni nih. Apanya? Coba dibaca Wahyu 3 nomor 9. Iya, sebentar ku cari bukuku. Ini dulu. di layar. Wahyu 3 nomor 9. apa ini? Kepada jemaat di Sardis, ya. Ini kepada jemaat di Sardis. 9. Ayatnya dibaca? Iya, ayat kepada jemaat di Philadelphia. 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ayat 9. Lihatlah. Oke. Ini kan, lihatlah. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Nah, siapa Bu Darni? Bu Darni? Bu Darni? Sesungguhnya aku akan siapa? menyuruh mereka datang dan Bu Darni? Bu Darni? Siapa yang disebut dari jemaat iblis? Siapa yang disebut jemaat iblis? Itulah jemaat iblis. Bu Darni. Bu Darni. Di sini dikatakan siapa yang disebut sebagai jemaat iblis? Jemaat iblis yaitu siapa? Mereka yang menyebut dirinya orang, yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi dan sebenarnya tidak demikian. Oke, Bu Darni tadi menyebut Bu Darni sebagai Yahudi rohani, betul? Menolak Yesus. Itulah Bu Darni menyebut diri Bu Darni sebagai Yahudi rohani, karena betul? Ada orang Yahudi, kan orang Yahudi yang menyalibkan Bu Darni. Siapa yang disebut jemaat iblis dalam Wahyu 3 nomor 9? Siapa? Yang menolak Gak Yesus. ada. Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi seperti Bu Darni, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bu Darni tadi nyebut dirinya adalah orang Yahudi. Padahal Bu Darni bukan orang Yahudi. Dan Bu Darni adalah jemaat apa, teman-teman? Ayo jawab di bawah. Bu Darni jemaat apa? Jemaat pengikut Yesus. Saya. Bu Darni, menurut Yesus dalam Wahyu 3 nomor 9, Bu Darni jemaat apa? Juga dibenarkan. Jemaat sipilis. Bu Darni jujur. Bu Darni bilang, Bu Darni menempatkan diri Bu Darni sebagai Yahudi rohani, betul? Iya. Yahudi rohani itu percaya menurut kepada Yesus, Yahudi rohani itu adalah jemaat yang tidak percaya Yesus, jemaat iblis. Jemaat sibilis. Siapa yang jemaat iblis? Yaitu Bu Darni. Mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Melainkan berdusta, seperti Bu Darni. Itu jemaat kan iblis, Bu Darni. Iya, jemaat iblis yang tidak percaya Yesus loh, kalian. Gak percaya Yesus. Bu Darni jemaat iblis ini loh. Bu Darni bilang loh,
Kalau Budarni orang Ini Yahudi. ini guys, Selamat datang di kebenaran. Oke. Ya. Itu Iya, jemaat lanjut. iblis. Kenapa dikatakan jemaat iblis? Ngerinya. Karena dia itu tidak percaya kepada Yesus. Bu Darni percaya kepada Yesus. Aku Bu jemaat Darni, yang benar. Bu Darni, Aku jangan rohani, ngarang. Israel Bu. rohani. Bu Darni, jangan ngarang. Jemaat Ngarang. iblis itu orang yang menyebut dirinya sebagai orang Ini Yahudi. perkataan siapa ini? Tetapi Wahyu 3 ayat mereka 9. bukan orang Yahudi, melainkan berdusta. Kemudian, ini Wahyu 3 ayat 9 perkataan siapa ini? Ini penulis Yohanes di Pulau Patmos. Iya, firman siapa ini? Bibelmu Bu Darni. Loh kok malah tanya firman dia? Bu Darni nggak tahu yang nulis kitab Wahyu. Iya, maksudku ini kan firman Ini Tuhan Yohanes ini kan? penginjil Iya, di Pulau maksudku, Patmos. iya, Iya. ini kan firman Tuhan kan? Firman Tuhan ini mengatakan yang tidak percaya Bu Darni Yesus jemaat iblis. itu adalah jemaat iblis yang tidak percaya Iya. Yesus. Saya percaya Firman Yesus. Tuhan ini Juru mengatakan selamatku enggak, dia. Bu Darni jemaat iblis. Loh, gimana sih? Berapa orang dari jemaat iblis? Siapa jemaat iblis? Jemaat Yaitu iblis Bu ini Darni. maksudnya yang Mereka tidak yang percaya menyebut Yesus. dirinya orang Yahudi. Di mana dikatakan yang tidak percaya Yesus. Jemaat iblis itu yang jujur Bu Darni. Baca Wahyu 3 nomor 9. Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Siapa Sayang. itu? Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Yakni orang-orang yang ngaku Yahudi. Contoh Bu Darni ngaku dirinya Yahudi rohani menurut Yesus apa? Dia adalah jemaat iblis. Ini loh jemaat iblis loh Bu Darni. Iya, Makanya jemaat jangan iblis yang tidak sekali-sekali percaya bilang Yesus. di mana dikatakan di sini yang tidak percaya Yesus. Di sini dikatakan yang menyebut dirinya orang Yahudi. Bu Darni jadi jemaat iblis. Dengar Enak. dulu. Aku dulu lah. Dari versi Oke. Kristen lah. Masa kau yang menerangkan Alkitabku? Udah. Doh, Nih, aku lebih nih. paham dari Wahyu Kristen 3. se-Indonesia. Yes, dengarkan. Wahyu 3 ayat 9 itu janji Yesus kepada jemaat Philadelphia bahwa mereka yang memusuhi akan datang dan tersungkur di depan kaki mereka, mengakui bahwa Yahweh mengasihi mereka. Ayat ini merujuk pada orang-orang yang mengaku beragama Yahudi tetapi sebenarnya tidak memiliki iman sejati kepada Kristus, melainkan termasuk dalam jemaat setan dan akan dibuat sadar akan kebenaran itu, pengakuan musuh. Ayat ini menandakan bahwa orang-orang yang memusuhi jemaat akan dipaksa untuk mengakui kebenaran iman mereka di hadapan Kristus, jemaat setan. Istilah ini merujuk kepada orang-orang yang menyebut dirinya mereka orang Yahudi atau religius, tetapi sebenarnya tidak memiliki iman sejati dan merupakan kebohongan karena tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Kasih Kristus. Janji ini juga berfungsi sebagai penegasan akan kasih Yahweh kepada para pengikutnya di gereja Philadelphia yang terbukti melalui tindakannya terhadap musuh-musuh mereka. Itu jemaat iblis yang tidak percaya ajaran Yesus. Bu Darni, jemaat iblis itu yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi dia bukan orang Yahudi. Iya, Jangan jemaat menambah-nambahkan Yahudi ayat. tidak 1 Korintus 5 mengikuti nomor ajaran 6. Kristus. Jangan menambahkan ada yang tertulis. Nggak boleh Bu Darni ya, dilarang ya. Ini kan Enak Alkitabku. aja Halilintar. Alkitabku. Loh, Jadi ini aku kan Alkitab yang lu baca. sesuai dengan apa yang Jadi kami jadi imani. salah. Jadi Alkitab yang kubaca Enggak salah. salah itu, tapi kau beleng-beleng mengartikannya. Kau sesat mengartikannya. Di mana aku mengartikan? Yang dari tadi mengartikan Bu Darni. Kau hanya Lihat mengatakan- baca ya teman-teman. yang mengatakan- 1,9 mata memandang. Siapa jemaat iblis yang ada di sini? Saya atau Bu Jemaat Darni? iblis dikatakan Saya di nggak situ pernah menganggap yang diri saya tidak sebagai orang Yahudi. Diam, percaya gantian. kepada Yesus dan Siapa ajarannya. itu jemaat iblis? Coba baca pelan-pelan. Yaitu Bu Darni. Salah. Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Di sini yang menyebut dirinya orang Yahudi siapa? Bu Darni, tepuk tangan. Tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Bu Darni ini teman-teman, bukan orang Yahudi, tapi menyebut dirinya Yahudi. Menurut Yesus dia sebagai jemaah apa? Masa yang tak beriman kepada Jemaah Alkitab iblis menerangkannya? halilintar astaga naga di Aneh, surga papa. beleng-beleng, seben kau jadi seben. Nantulang, karena saya lebih paham Bible daripada kamu. Istilah ini Iya. merujuk pada orang-orang yang menyebut diri mereka orang Yahudi atau religius. Tetapi Bu sebenarnya Darni, tidak memiliki iman itu sejati nafsir. dan merupakan Hei. kebohongan karena tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Jemaat Itu iblis. maksudnya, ajaran iblis. Jemaat sibilis. Itu jemaat sibilis nafsir.
Aku baca ayat Bu Darni 1 Korintus 5 nomor 6. Jangan melampaui ada yang tertulis. Apa maksud ayat itu? Nggak tahu Ini kau, udah nggak aku tahu. terangkan Beriman pakai kepada ayat. Bible. Dari tadi yang nafsir Bu Darni. Ya, memang Nantulang memang baca harus baca ditafsir. sebagai jemaat sibilis. Ada tafsirannya itu dan sudah terpercaya. Tadi Dia Bu Darni boleh. bilang Goldian yang nafsir. Goldian membacakan data Bu Darni. Bu Darni udah Goldian kuasai bahwa Bu Darni ketika menyebut dirinya orang Yahudi, Bu Darni. Nah, kau terangkan dulu. Apa arti Allah jahir di surat siapa? Al-Hadid 3. Coba kau terangkan itu. Kalau enggak kau tafsir. Oke, Jelaskan aku dulu. terangkan dengan cara seksama dan dalam Baca tempo dulu yang Quran surat Al-Hadid 3. sesingkat-singkatnya. Cepat. Oke, udah Nggak boleh ayat itu ditafsir, hafal. ya. Nggak boleh ditafsir. Oke, yang pertama gini Bu Darni. Dalam Al-Quran ada 2 jenis ayat muhkamat dan mutasabihat. Bukan seperti Bible. Ya udah kau 1 terangkan Korintus. juganya. Ada multapa, ada sabiat. Diam. Di sini dikatakan jemaat Nggak ada. iblis itu Bible nggak bukan mengenal seperti ayat yang kau muhkamat dan inginkan. mutasabihat. Oke? Jemaat iblis di situ bukan seperti yang Bible kau nggak inginkan. mengenal ayat Oke, muhkamat dan diam. mutasabihat. Sama. Oke, diam. Jangan disama-samain, cari remis enak aja. buktinya ngapain? Jemaat Kau bilang iblis ada kok ayat cari ini, ada remis. ayat ini, ada Oke, ayat ini, ada aku ayat terangkan ini. dengan Kenapa cara kau bilang seksama kayak dan gitu? dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Diam, kasih aku 1 menit. Pertama Loh, dari gini, tadinya kau dalam ngomong, Bible aku malah 1 nggak Korintus kau kasih bab ngomong. 5 nomor 6. Goldian, Ya, aku habisin di ngomong. roomku nggak seperti ini roomku ya. Aku adil kepada tamuku biar kau tahu. Oke, Semalam sampai silakan Bu berjam-jam Darni narasi orang dulu. Islam di Kayak roomku, kemarin biar 2 tahu. menit, 2 menit. Kayak gini nggak Oke. mau kasih aku bicara. Iya, Bu Darni jangan cengeng. Oke, Bu Darni 2 menit, silakan. Tamu terhormat biar kau tahu itu. Oke. Masa Bu Darni kau kena kasih aku bal-bali teman-teman nangis. Oke, 2 menit silakan Bu Darni, aku mute. Nah. Aku ya. Nah, dikatakan di situ di dalam wahyu itu bahwasanya jemaat setan itu istilah ini merujuk pada orang-orang yang menyebut diri mereka orang-orang Yahudi atau religius. Tetapi sebenarnya tidak demikian, tidak memiliki iman mereka sejati dan merupakan kebohongan karena tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Itulah yang dimaksud dengan jemaat iblis. Jangan kau karang-karang, kau bilang, aku menjadi jemaat iblis di situ. Aku setia kepada Yesus, setia kepada ajarannya. Jadi aku nggak termasuk jemaat iblis. Gitu, silakan. Baik, Bu Darni. Kayak gitulah di Gini. roomku, tahu kau Goldian. Iya, Makanya iya. siapa si pendeta loading itu betah dia di roomku. Karena apa? Karena dia Lihat kawan, mati di roomku. kubal Bali dan tulang Darni ini. Lihat. 1 Korintus bab 4 nomor 6. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dan lain sebagainya. Jangan melampaui yang ada tertulis. Dari tadi Bu Darni ketika membacakan ayat mentafsir terus kawan. Ngeri Bu Darni ini. Ngeri. Nah, sedangkan dari tadi aku membacakan ayatnya dituduh salah memahami. Saya dari tadi membacakan Oke lah. ketika Bu Darni keluar dari mulutnya dan mendeklarkan dirinya sebagai orang Yahudi dan Yahudi rohani. Kata Yesus apa? Beberapa orang dari jemaat iblis. Siapa itu jemaat iblis? Yaitu Bu Darni. Salah. Bukan Bu Darni. Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta dan kuserahkan kepadamu. Pertanyaannya, di sini yang menafsirkan ayat Bible Bu Darni siapa? Bu Darni atau Goldian? Itu yang pertama. Yang kedua, masihkah Bu Darni menganggap diri Bu Darni sebagai Yahudi rohani dan dikutuk oleh Yesus sebagai jemaat iblis? Silakan jawab pakai data, jangan tafsir. Tadi kan sudah Ibu Darni katakan bahwasanya wahyu itu jemaat iblis di situ adalah orang-orang yang merasa orang Yahudi, tapi dia tidak percaya Kristus dan ajarannya. Sekarang kau tafsir dulu. Kau sekarang artikan dulu ini. Al-Baqarah 210. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara telah diputuskan dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Berarti Allah akan datang. Dengan wajah bagaimana kalian melihat Allah itu nanti akan datang? Ayo, sekarang kau coba. Kau terangkan ini.
Budar nih kabur-kaburan ya, nggak mau jawab ya. Aku kan sudah jawab tadi. Jemaat iblis di situ maksudnya adalah yang tidak percaya Kristus. Nggak pakai data ya. Dia merasa orang Yahudi tapi tidak percaya Kristus dan ajarannya. Itu maksudnya. Oke, nggak pakai data ya. Jemaat iblis. Oke. Allah akan datang dengan naungan awan. Seperti apa teman-teman? Allah selalu menegaskan dia datang. Bahkan setiap jam 3 malam beliau datang ketika dia tahajud. Yang datang apa? Itu kehadiratnya. Karena Allah tidak memungkinkan dirinya bertempat. Karena Allah itu sang pencipta. Bantahannya sangat gampang. Karena Allah telah menyifati dirinya sebagai apa? Laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Dialah Allah yang tidak ada satupun makhluk serupa dengannya. Jadi ayat-ayat yang bilang misal teman-teman Allah memiliki tangan, itu artinya kekuasaan Allah. Yaudah, yang diartikan sebagai bentuk antropomorfisme. Sedangkan di dalam Bible itu nggak ada teman-teman jenis-jenis ayat muhkamat dan mutasabihat. Kenapa? Karena Tuhannya sama seperti manusia, punya 2 tangan sama seperti Goldian, rambutnya sekarang gondrong juga sama seperti Goldian. Betul tidak? Benar nih? Ya, wujudnya Yesus. Betul. Yesus sama seperti manusia, Tuhan bukan? Kami. Ibrani 1 ayat 3. Iya, Yesus sama seperti manusia, bukan? Itu. Nah, Yesus sama seperti manusia. Kalian nampak kan? Kalian nggak nampak Allah kalian kan? Ada kalian nampak nanti Allah kalian? Nggak mau aku. Karena Allah berbeda dengan makhluknya. Laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Berbeda dengan Yesus yang dia sama seperti manusia. 1 Yohanes 4 nomor 1. Itu sia-sia. Untuk apa aku hidup di dunia ini? Atau nanti di akhirat ketika semuanya sudah selesai, kita diberikan kesempatan untuk melihat Allah tanpa penutup. Berarti Yesus sama dengan makhluknya, betul? Tidak sama. Bisa rupanya hidup kembali. Bisa rupanya hidup kembali. Yesus sama seperti makhluknya, betul? Kemudian, bisa rupanya manusia hidup lagi. Bisa. Kalau nggak dibangkitkan itu Yesus. Lazarus. Siapa yang bangkitkan? Kan Yesus yang membangkitkan. Oke, Yesus siapa yang bangkitkan? Yesus siapa yang bangkitkan? Yang membangkitkan dia hakikatnya, ilahinya. Hakikatnya atau dibangkitkan? Yesus siapa yang membangkitkan? Oke, kita buktikan teman-teman. Budar nih ngibul. Aduh. Iya, kok Yesus 222. Oke, KPR 222. Ini aku kasih ayat. Geleng sama aku itu. Oke. Yang membangkitkan Yesus hakikatnya yaitu Yahweh. Yesus kan bukan manusia biasa. Yesus itu hakikatnya Yahweh. Yang membangkitkannya ilahinya. Itu aja kok repot. Makanya kalian jadi salah mengenal Tuhan. Kalian kenal Tuhan kalian siapa. Jadi nggak ngerti kalian bagaimana keadaan Tuhan. Jadi itu. Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri? Ya dia bangkit sendiri, dibangkitkan oleh ilahinya. Yesus bangkit sendiri. Iya, dibangkitkan oleh Yahweh. Yesus bangkit sendiri. Oke. Tapi nggak tahu kalian kita kasih ya, kita kasih ya teman-teman ya. Alkitab ini. Kita kasih. Apa artinya? Itu. Kita kasih. Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan? Karena datang Yesus gak ada dibilang mana Tritunggal, mana Oneness, mana ini, enggak. Mana yang percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat sebelah kanan domba-dombaku. Budar nih. Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dibangkitkan ke ilahinya ini. Ini kan Allah ini kan hakikatnya. Tetapi Allah membangkitkan dia. Yesus membangkitkan dirinya sendiri atau Allah yang membangkitkan Yesus? Iya, mau dibangkitkan oleh ilahinya. Hakikatnya. Tadi bilang Yesus bangkit sendiri. Halilintar Kisah Para Rasul 2 nomor 24. Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Jadi Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri? Dibangkitkan ilahinya, hakikatnya yang bangkitkan. Kan dia dalam daging. Goldian, udah jangan dulu. Iya, apa bedanya? Apa bedanya Lazarus sama Yesus? Dengarkan dulu aku. Iya dong, dibangkitkan siapa?
Kan Yesus ini kan turun ke bumi ini, firman Yahweh turun ke bumi kan sebagai daging. Ya, jadi daging ini mati. Mana firman Yahweh sebagai daging? Hakikatnya yang membangkitkan Enak dia. aja. Yahweh. Yahweh ini kan hakikatnya Yesus. Yesus hakikatnya kan bukan manusia Yahweh berdosa. hakikatnya Yesus. Mana Yahweh hakikatnya Yesus? Iya. Enak aja. Bapa Di mana? hakikatnya Yahweh. Roh Kudus hakikatnya Yahweh. Yesus Di hakikatnya mana? Yahweh. Makanya satu Yahweh kami, enggak 4 Ayat. seperti kalian bilang. Ayat. Dari Ayat tadi apa? Bu Darni, dari tadi Trinitas. saya ngebal-bali Bu Itulah Darni Trinitas. pakai ayat Alkitab, betul? Dari Itulah tadi saya Trinitas membal-bali Bu mengenal Darni pakai keberadaan. ayat Bible, betul? Betul. Dari tadi Bu Darni menjelaskan iman Bu Darni tanpa adanya data. Bu Darni bilang Ibrani dan 1, bahkan merevisi Ibrani 1 ayat 3. ucapan Oh, Bu iya. Darni. Oke, Ya? Goldian. Bu Darni Ibrani merevisi 1 ayat ucapan Bu 3. Darni. Diam gantian. Biar saya terangkan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ketika saya membal-bali Bu Darni pakai ayat Alkitab, data saya buka terang benderang. Bu Darni tadi bilang, Yesus bangkit sendiri. Nah, setelah saya tunjukkan kisah para Rasul 2 nomor 24, tetapi Allah membangkitkan dia, Bu Darni kicap. Oh iya, dia dibangkitkan. Yang benar yang mana? Dari tadi menjelaskan bahwa Yesus hakikatnya Yahweh, Roh Kudus hakikatnya Yahweh. Yesaya 46 nomor 5, tidak ada seorang pun yang serupa dengan Yahweh. Ingat Bu Darni, Yesus itu banyak yang menyerupai. Bahkan ketika jasmaninya sama seperti manusia, dia seperti manusia normal. Yahweh dalam Melahi 3 nomor 6, dia tidak berubah dan tidak dibentuk. Betul? Betul. Jadi jangan ngadi-ngadi bilang Yahweh punya hakikat manusia dan manusia Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri. Nggak nyambung. Maksudnya begini Beli loh. kol ke kota Goldian. Subung. Bu Darni, Yahweh kamu itu nggak tidak nyambung. berubah. Yahweh itu tidak berubah dan dibentuk. Contoh begini, kita buatlah patung, batu, pohon, lalu kita sembah-sembahlah itu. Percaya kita bisa Ketika itu masuk mengampuni dalam dosa kita. kandungan, Itu Yesus maksudnya terbentuk berubah, tidak? dibentuk. Bu Darni, Itu yang dibentuk. ketika masuk dalam kandungan dan terserap nutrisinya, lalu mengalami proses embriologi, Yesus terbentuk tidak? Kenapa Allah itu berbicara dari balik pohon? Kenapa Allah berbicara dari balik pohon? Kabur-kaburan kayak Begitu Yesus. juga dengan Allah Jurusnya kami, Bu Tuhan Darni. kami. Dia Jurusnya datang Bu Darni, zahir di kabur-kaburan dalam kayak rupa Yesus. Manusia. Apa salah rupanya? Salah rupanya. Goldian. Allah kalian berbicara kepada Musa dari balik pohon. Allah kami sewaktu datang ke bumi zahir menjadi manusia. Itulah Yesus. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Yesus ini adalah firman. Firman ini bersama-sama dengan Yahweh. Firman ini adalah Yahweh. Firman ini telah menjadi manusia. Diam di tengah-tengah kamu, katanya. Masa kita nggak Oke, ngerti? aku jawab. Nabi Musa itu menerima firman dari Allah dan secara langsung tanpa adanya tanpa adanya perantara seorang malaikat. Salah satunya karena Allah tidak bisa dilihat, seorang pun yang akan melihat Allah akan terguncang, bahkan itu juga dijelaskan di dalam kitab Taurat. Lalu caranya bagaimana? Di balik pohon, itu yang pertama. Yang kedua, Bu Darni, jangan pernah cari remis. Bu Darni Tuhannya nggak zahir. Ingat, Bu Darni Tuhannya Yesus. Yang sama sekali mirip dengan Goldian. Yang juga makan, yang juga dibentuk. Ingat, Bu Darni kalau bilang Yesus tidak dibentuk, Bu Darni sekte sesat. Emang Yesus langsung turun gedebuk jatuh dari langit? Tidak. Yesus masuk di dalam kandungan Bunda Maria dan mengalami proses revolusi selama 9 bulan 10 hari di dalam kandungan Bunda Maria. Bahkan dalam Lukas bab 11, Bu Darni catat, Yesus itu bilang perlu nutrisi air susu ibu untuk mengalami pertumbuhan dan mendapatkan gizi dari ibunya. Sedangkan Tuhan dalam Melahi 3 nomor 6, dia tidak dibentuk sama sekali. Ingat Bu Darni, catat baik-baik ya. Dia tidak berubah. Lihat. Bahwasanya aku Tuhan tidak akan berubah. Halilintar.
Jangan sampai menyamakan Tuhan Budarni dengan Allah. Allah itu sudah jelas diterangkan dalam surat Asy-Syura nomor 11. Sini aku baca ya. Apa kata Allah? Laisa kamislihi sa'i wa huwas samiul basir. Dia Allah, tidak ada yang serupa dengan dia. Dia maha melihat lagi maha pendengar. Luar biasa Allah. Berbeda dengan Budarni. Tuhannya maksudnya. Karena apa? Budarni itu adalah jemaat sibilis. Di mana ayatnya? Wahyu 3 nomor 9. Dari tadi ngaku sebagai Yahudi rohani dan mengaminkan. Ya. Kok diulang lagi itu? Oke, udah. Aku mau sholat. Tafadhol, Gurunda udah balik kayaknya. Aku udah lah, turun lah aku juga. Loh, kemana? Enggak usah. Bang Juma yang lain aja. Aku membalik kalian. Bang Andi, silakan Bang Andi. Aku mau sholat dulu. Bang Andi. Oh, Budarni turun, teman-teman, jemaat iblis turun. Kena dia jemaat iblis. Enak aja tiba-tiba di depanku nyebut sebagai Yahudi. Oh, paten kali. Ini Gurunda. Fadl Gurunda. Dikembalikan hamba sholat dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadl. Oke. Udah sampai mana materinya? Saudara Perabu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Abang? Ada yang bisa kami bantu? Lanjutin dah. Udah, naik. Oke, makasih. Salam kenal semuanya. Siap. Silakan yang non muslim naik ke atas, kita diskusi. Diskusinya yang ringan, materinya sederhana. Mudah-mudahan bisa mendapatkan edukasi pencerahan gitu. Selamat siang Saudara Niko. Halo. Niko Bani. Bang Niko. Halo. Halo Bang. Bang Nik. Iya, selamat siang Bang. Dari sekte mana? Aduh, maaf jaringan tidak bagus. Iya, sekte mana Abang ini? Saya kerja di Malaysia Bang. Iya, maksudnya dari agama mana gitu Bang? Aku Kristen Bang. Siap. Protestan? Katolik. Oke saudara, jadi tema ini menarik ya. Kalau kami di Islam, manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Manusia lahir sejak di alam roh sudah mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada pembangkangan kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia itu turun ke bumi. Adam alaihissalam melakukan pelanggaran ketika di Ganbi Eden, tetapi itu kemudian adalah skenario Tuhan pencipta langit dan bumi untuk persiapan mengisi bumi ini dengan Adam dan keturunannya. Dan tidak ada dalil bahwasanya Adam itu mewariskan dosa kepada keturunannya. Jadi manusia di dalam Islam lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih, tak ada dosa waris. Sedangkan di Kristen ini, demi untuk menjual Kristus agar laku, maka didoktrin, didogma, kemudian Adam mewariskan dosa kepada keturunannya meskipun tanpa dalil. Demi untuk menjajakan Kristus yang datang, yang kemudian menjadi pemimpin orang-orang Kristen dalam kehidupannya sebagai umat beragama. Maka ini harus kita jelaskan, harus kita uraikan. Halo, selamat siang Saudara Mejan. Halo Bang. Yang lain silakan saudara naik ke atas diskusinya.
yang santai-santai aja kita. Kami umat Islam cuma ingin tahu dosa apa yang telah dilakukan oleh orang Romawi sehingga Yesus harus mati untuk orang Romawi. Sedangkan di sana ada Pilatus. Ketika Yesus ingin disalib, Pilatus malah merasa tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Jangankan kemudian bermimpi Pilatus ini orang-orang di luar Yahudi, dosanya ditebus oleh Yesus yang diserahkan kepada mereka kepada dia untuk disalib oleh mereka, untuk sekedar memahami bahwa Yesus datang kepada dia itu saja tidak. Apalagi menyalib Yesus untuk dosa mereka, untuk dosa Pilatus. Itu adalah konsep yang muncul belakangan ya dalam misi penyesatan umat manusia berdasarkan dengan nubuat yang Yesus sampaikan. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai nama Yesus. Nah, yang saya herankan di sini adalah ketika saudara-saudara saya Kristen memakai nama Yesus dengan berbagai macam penyampaian-penyampaian yang datang setelah Yesus itu tidak ada di bumi. Sedangkan Yesus ajarannya itu hanya kepada Bani Israel kala itu. Dan semua pengajaran Yesus telah Yesus sampaikan berdasarkan Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang kuberikan kepada aku telah aku sampaikan. Apakah masih ada firman yang Yesus belum sampaikan sebelum naik? Enggak ada lagi, karena segala firman telah aku sampaikan. Berarti setelah Yesus terangkat ke langit, tak ada lagi firman-firman yang muncul belakangan. Karena semuanya telah disampaikan oleh Yesus. Yang datang setelah Yesus memberitakan firman adalah seorang penghibur lain. Seorang penghibur lain ini pun menyampaikan apa yang didengarkan dari Tuhan. Jadi yang datang itu bukan Tuhan, tetapi seorang penghibur lain. Nah, final ajaran Yesus adalah ketika Yesus pamit pada murid-muridnya untuk meninggalkan dunia ini. Setelah itu, tak ada lagi. Seperti berbicara kepada Lukas, berbicara kepada penulis Wahyu, berbicara kepada yang lain, itu tak ada lagi. Karena segala firman telah Yesus sampaikan sebelum dia terangkat ke langit. Nah, ini perlu untuk dijelaskan oleh orang-orang Kristen kepada kita di sini, ya, demi untuk menyampaikan kebenaran itu harus benar-benar mutlak, absolut, bukan hanya doktrin dan dogma. Masihkah ada firman yang Yesus ingin sampaikan tapi kemudian tidak disampaikan, nanti disampaikan setelah dia terangkat ke langit? Tentu tidak ada. Karena Yesus sendiri mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku katakan, masih banyak firman yang ingin aku sampaikan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah. Nah, jadi penolong lain, seorang penolong lainlah yang akan mengajarkan ajaran selanjutnya. Sementara yang datang kepada Paulus justru Yesus sendiri. Itulah kekeliruan yang harus teman-teman Kristen pahami. Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepada kalian, namun kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika dia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya itu terhadap kepada dirimu. Berarti yang datang seorang manusia mengajar setelah Yesus, yang mengajarkan segala sesuatu terkait dengan hukum-hukum, keadilan, pengesapan dunia akan dosa. Jadi bukan Paulus, bukan juga Roh Kudus yang seperti diuraikan oleh teman-teman kita Kristen, tetapi seorang penolong lain. Dan bukan lagi Yesus. Bukan Yesus lagi. Kalau ada yang datang mengaku Yesus dan menyampaikan lagi firman, waduh, itu kalau orang Kristen benar-benar menggunakan akal sehat, pasti akan paham bahwa yang datang mengaku Yesus itu ternyata bukan Yesus, tetapi oknum lain.
yang memakai nama Yesus. Sebagaimana nubuat Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jadi memang ada penyesat memakai nama Yesus dan bergelar Kristus yang datang ke seluruh dunia. Halo, selamat siang. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, kabar? Masa lupa sama Bang Waalaikumsalam Ben? Bang Andi aja. Bang Andi apa kabar? Iya, gimana, Bang? Moderator? Iya, nggak apa-apa. Sapa-sapa nih Gurunda dulu nih. Aduh, lagi kelenang-kelenang nih Bang Zuma aku. Cuman kenapa Siap. sih jadi begini ya? Teman-teman aku maaf ya. Boleh nggak bernarasi hostku terhormat Gurunda? Bang Iya, Ben, silakan, boleh Bang. jadi gini Gurunda, aku nggak memihak siapapun, aku nothing tulus. Bang Beng ya, aku zaman Bang Andi malam memican kristologi, kami sering ngobrol sama Bang Budi juga. Intinya apa? Perkembangan aku salut Bang Zuma, betul-betul banyak hasil dari perdebatan ini. Mereka juga sadar yang benar tuh yang mana, akhirnya mualaf. Tapi di tengah perjalanan, aku kan pernah tuh di pas YouTube aku bilang, Bang jangan Bang Gurunda, maaf nih, maaf banget. Saya ini siapalah Bang. Iya, Cuman iya, langsung santai jangan- aja, Bang. Santai ya aja. jadi jangan terpancing Bang. Kalau oten-oten ini mancing abang Gurunda langsung terpancing. Akhirnya belundernya kemana-mana. Ya aku nggak nyangka scroll masuk ke si kait siapa tuh, si Munte almarhum itu, Kapitang itu bikin grup-grup. Jadi mengkristal Bang. Kok mereka sampai gitu? Aku netralisir kok. Aku nggak ada untungnya, aku bilang. Aku dibilang, oh Bang Beng nih guru dewanya Zuma ini sampai digitu loh, si Sandi lagi. Lamet. Udahlah ya, intinya apa Bang? Jadi mereka itu kayak mengkristal gitu. Apa sih gunanya? Aku bilang udahlah kalian tabayun. Tulisannya aku lurusin. Si topik aku lurusin, tapi ya begitu. Kok jadi begini? Jadi maksud aku masuk di tengah-tengah ini, maaf aja nih, maaf banget. Aku dengar kok abang udah minta maaf di YouTube sama si Tristan, Nadinda, Bang Gurunda bilang. Tapi yang sekarang kok makin melebar. Tapi ya itulah hidup ya. Nggak bisa kita mau memenuhi apa maunya orang. Like and dislike tetap berjalan. Setuju ya Bang Zuma ya? Like and dislike Iya, iya. itu adalah hidup kita. Oke. Tapi gimana dengan proses hidup kalau mereka tuh membentuk gini? Maunya mereka apa sih? Kalau mau aku tanya Bang Gurunda maunya gimana gitu? Sebab sampai rekamannya nih Bang Beng biar tahu ceritanya. Masuklah si Munte. Masa aku dibilangnya MGP? Ya direkam ini kau dengar nih Bang Beng biar kau tahu. Aku mau damaikan tapi kok Gurundamu kok kayak gini sama aku. Jadi kok tersinggung bilang. Ya tersinggung lah aku katanya. Akhirnya terbentuklah grup-grup Kaitang itu apalah nggak tahu gue ya. Bang keluar Maksud jalur aku ini gini. bang, topik temanya bang. Oke lah, kalau gitu aku diam dulu lah. Aku maaf ya, aku maaf. Di belakang aja. Maaf. Ya udah aku minta maaf. Aku minta maaf nih. Cuman aku adalah jangan sampai mengkristal ini sampai meluap kemana-mana. Maaf ya di luar jalur. Apakah Yesus tebus tuh oten? Yesus tuh kan karangan Saulus Bang. Nggak ada Yesus. Saulus semua biang jadi oten ini. Sorry Bang Andi ya, aku di luar tema. Cuman karena aku mau nanya tapi nggak salah karena di luar tema. Nanti aja tema jam 2 malam. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang. Saya sebelum tinggalkan kota Makassar itu kan ya sudah membuka diri untuk teman-teman yang merasa dirugikan dengan hadirnya Bang Zuma di sosmed. Saya katakan kepada mereka, antum kan muslim, orang berilmu. Melakukan hal itu karena merasa Bang Zuma itu salah kan gitu. Ada kekeliruan yang Bang Zuma sampaikan.